Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jaro dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar kurikulum 13. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Windy Halimatus Asyifa, yang kedua ada saya sendiri Putri Salsabila selaku moderator pada hari ini, dan yang ketiga ada Mbak Putri Suranti. Baik, untuk materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Mbak Windy Halimatus Asyifa. Kepada Mbak Windy, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar oleh pendidik. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas. Maka dari itu, penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perumusan indikator penilaian. Pelaksanaan penilaian diawali dengan pendidik merumuskan indikator pencapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dijabarkan dari kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan menjadi indikator soal yang diperlukan untuk penyusunan instrumen penilaian. Lalu ada indikator pengetahuan. Turunkan dari kompetensi dasar pada KI 3 dengan menggunakan kata kerja operasional. Beberapa kata kerja operasional yang dapat digunakan antara lain: 1. Mengingat, yaitu dengan menyebutkan, memberi label, mencocokkan, memberi nama, memberi contoh. Lalu yang kedua, memahami, yaitu dengan menggolongkan, menggambarkan, membuat ulasan, menjelaskan, dan mengekspresikan. Lalu yang terakhir ada menerapkan dengan cara memperagakan, menuliskan, penjelasan, mengoperasikan, dan mempraktikkan. Lalu ada indikator keterampilan. Indikator untuk pencapaian keterampilan dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Antara lain yaitu menggabungkan, mengkonstruksi, merancang, membuat sketsa, memperagakan, menulis laporan, menceritakan kembali, mempraktikkan, mendemonstrasikan, dan menyajikan. Lalu ada indikator penilaian sikap. Mengukur pencapaian sikap yang dapat diamati seperti sikap spiritual yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta toleransi terhadap agama lain. Contohnya seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lalu yang kedua ada sikap sosial, yaitu untuk mengetahui perkembangan sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya ada pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik meliputi yaitu 1. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan seperti tugas, ujian, dan forum diskusi. Lalu yang kedua, memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman penskoran untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Hasil pekerjaan peserta didik untuk setiap penilaian dikembalikan kepada masing-masing peserta didik disertai dengan komentar yang mendidik, misalnya mengenai kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab wali kelas. Yang keempat, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain. Lalu yang terakhir, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri Salsabila. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah
Proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir, ujian sekolah, ujian standar nasional, dan digunakan untuk penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar, aspek sikap dilakukan oleh pendidik dan dilaporkan oleh satuan pendidik. Next. Bentuk penilaian. Yang pertama ada penilaian akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dasar. Yang kedua ada penilaian akhir tahun, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Yang ketiga ada ujian sekolah, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN. Lalu yang keempat, ujian sekolah berstandar nasional, yaitu kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidik untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Next. Perencanaan penilaian. Prosedur perencanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian atau pengujian. Yang keenam, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Ya, next. Pelaksanaan penilaian. Satuan pendidikan melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai perencanaan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan antara lain penyiapan perangkat penilaian, sarana, administrasi, tempat, sumber daya manusia, dan proses pelaksanaan penilaian. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Putri Sonarti. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan hasil penilaian. Nilai PAT dan nilai PAS dan PAT digunakan sebagai salah satu komponen pengisian nilai rapot. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester dasar atau genap, maka dilakukan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. 1. Dihitung rata-rata nilai mata pelajaran semester dasar dan genap. Yang kedua, dihitung rata-rata KKM mata pelajaran tersebut pada semester dasar dan genap. Selanjutnya, dibandingkan dengan KKM rata-rata pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rata-rata sama atau lebih dari nilai rata-rata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas. Sebaliknya, jika nilai rata-rata kurang dari nilai rata-rata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Di sini ada contoh pengolahan nilai peserta didik aspek pengetahuan mata pelajaran akuntansi. Mata pelajaran akuntansi pada semester dasar nilai KKM yaitu 60 dan nilai akhir ada 70. Selanjutnya pada semester genap nilai KKM 62 dan nilai akhirnya yaitu 56. Pada hasil pengolahan, nilai rata-rata KKM yaitu 61, didapat dari 60 ditambah 62, dibagi 2. Sedangkan rata-rata nilai akhir 70 ditambah 56 dibagi 2, yaitu hasilnya 63. Sehingga keterangannya yaitu tuntas dikarenakan hasil pengolahan nilai peserta didik lebih dari nilai KKM. Setelah selesai melakukan penilaian atau pengujian, satuan pendidikan melakukan
kegiatan sebagai berikut. Pertama, memeriksa hasil ujian. Yang kedua, menetapkan hasil US dan USBN serta melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Yang ketiga, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil US dan USBN pada peserta US dan USBN. Yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan US dan USBN ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi. Yang kelima yaitu untuk sekolah Indonesia luar negeri atau SILN, menetapkan ujian sekolah dan USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke atas pendidikan dan kebudayaan atas Konsulat Jenderal Sosial Budaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi ini kami akan buka pada saat jam mata kuliah evaluasi belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.